kalau kita bisa lebih berguna untuk lingkup atau lingkungan di luar kita, dalam arti kata ya lebih banyak untuk secara keseluruhan ya berkecimpung di dalam masyarakat atau kemanusiaan, ya mengapa tidak. Saat itu di 2018 kan ada pilkada, ya. Saya katakan tidak, saya tidak, saya progresif. Tetapi ya tidak bisa tidak, saya banyak berkecimpung di kegiatan dan saya melihat. Sampai saya berpikir, ya mohon maaf, bukan berarti saya lebih baik, tapi saya memang berpikir ini pemerintah, masyarakat kita perlu leadership yang kuat, yang komitmen. Dan kemudian Bang, setelah memutuskan dan akhirnya siap untuk mendampingi sosok Bunda Dewi dalam kontestasi pilkada nanti, apa visi misi khususnya Abang dulu deh, kita belum bicara tentang sebutan di Tanggamus damar ya Bang ya, kita ya. Gitu tagline kita damar ya. Damar. Jadi gabungan damar, ya. Dewi Handayani dan Ammar Sirajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Rilis TV. Bersama saya Elia di studio Rilis TV. Dan pada kesempatan pagi ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Tanggamus. Dan kebetulan beliau salah satu dari calon Wakil Bupati Tanggamus, yaitu Dr. Ammar Sirajudin. Selamat pagi, Dr. Ammar. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Dan kesempatan kita pagi ini kita akan berbincang tentang seputar profil dari Dr. Ammar dan juga background beliau, dan kemudian juga visi misi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati yang nanti akan disampaikan Pak Ammar sebagai wakil dari paslon 01 di Kabupaten Tanggamus. Pak Ammar, sepertinya Pak Ammar ini wajah baru ya, Pak Ammar ya, khususnya di Kabupaten Tanggamus dan di dunia politik ya, Pak Ammar ya. Dan bisa diceritakan Pak Ammar sejarahnya atau cerita sebelum Pak Ammar ini terjun di dunia politik ini? Iya, oke, baik. Selamat pagi Mbak Eli dan para pemirsa sekalian. Ya, salam kenal ya dengan saya. Di awal ini mungkin saya akan perkenalkan dulu ya Mbak Eli. Oh iya. Jadi saya Ammar Sirajudin. Ya, profesi selama ini adalah sebagai dokter. Ya, khususnya sebagai dokter spesialis kandungan. Nah, selama ini kami ya berkiprah ya, boleh dikatakan ini di luar Lampung. Ya, di Lampung ya, di luar Lampung ya, karena 18 tahun saya ini bekerja di kabupaten, di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten. Ya, lebih tepatnya di Serang. Di Serang ya, Mbak Eli ya. Sebagai dokter spesialis kandungan yang bekerja di rumah sakit pemerintah. Ya. Tapi di lain itu juga alhamdulillah ya, saya mendirikan rumah sakit sendiri dan juga beberapa lembaga pendidikan. Gitu. Ya. Nah, tadi kan pertanyaan Mbak Eli, bagaimana kok tiba-tiba dari sosok profesi seorang dokter, kemudian tiba-tiba gitu langsung terjun ke dunia politik ya. Oh, saya panggilnya abang aja lah, karena lebih akrab abang ya, Bang. Iya. Makasih ini Mbak Eli ya. Jadi ini memang pertanyaan yang menggoda dan menggelitik gitu. Oh iya. Mengapa Dr. Ammar kok tiba-tiba mau ya atau terjun di politik ya, dalam hal ini dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Tanggamus ya, sebagai calon wakil bupati. Iya, calon wakil bupati ya. Nah, kalau menurut saya ya, jawaban dari pertanyaan ini adalah ya, saya percaya ya bahwa sesuatu yang dilakukan oleh manusia ini memang sudah ada skenario dari yang kuasa. Iya. Ya, itu yang pertama. Tetapi tentu ya,
yang kuasa itu mempunyai artinya skenario yang memang sebenarnya sudah ada atau mungkin terikat pada diri pribadi setiap orang, Mbak Eli. Jadi memang selama ini betul yang dikatakan kalau terjun di politik praktis saya belum melakukan itu. Iya. Ya. Tapi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bersinggungan ya dengan ranah politik, karena saya selama menjadi dokter, saya tidak hanya sekedar melayani pasien ya, tetapi saya juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat. Berinteraksi langsung dengan masyarakat ya, Bang. Jadi bagaimana caranya saya menyampaikan ya suatu program kepada masyarakat, kemudian berupaya untuk mengajak masyarakat ya melaksanakan program yang baik itu untuk tentu hasilnya kembali kepada masyarakat. Iya. Jadi memang di organisasi kemasyarakatan sosial saya banyak ya dipercaya juga untuk memegang beberapa organisasi iya. terutama yang profesi, Mbak. Yang profesi ya berkaitan Ya, profesi, dengan profesi kedokteran ya. Ya Berarti sosial kemasyarakatan berkaitan dengan kesehatan ya, Bang ya. Iya, memang lebih banyak dengan kesehatan karena itulah memang ranah profesi yang saya geluti ya. Karena begini, saya pernah ditawarkan juga memegang satu organisasi, tapi saya melihat kok itu kayaknya di luar dari keahlian saya. Iya. Nah, jadi kalau yang demikian saya tidak, ya artinya saya berupaya ya saya menjadi simpatisan cukuplah. Tapi kalau untuk profesi di mana memang saya merasa saya terlibat langsung ya atau organisasi itu di mana saya bisa berperan aktif ya, saya siap ya untuk menjadi strukturnya. Nah, terkait dengan pilkada ini ya kalau pertanyaannya seperti itu ya mungkin inilah jalan hidup. Sudah suratan ya, Bang. Sudah suratan di mana ada satu ruang di mana saya bisa mengabdikan kemampuan saya, kemudian pengabdian saya yang tidak hanya di ruang terbatas profesi yang saya geluti selama ini, Mbak Eli. Iya. Jadi karena saya punya prinsip begini, kalau kita bisa lebih berguna untuk lingkup atau lingkungan di luar kita, dalam arti kata ya lebih banyak untuk secara keseluruhan ya berkecimpung dalam masyarakat atau kemanusiaan, ya mengapa tidak? Gitu. Mungkin ingin lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat ya, Bang. Kemudian, Bang, seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Abang ini kan wajah baru ya, mungkin wajah baru di masyarakat Tanggamus ya, Bang ya. Iya. Jadi bisa sedikit ini nggak, Bang, cerita sejarah Abang itu yang kami dengar sih Abang putra daerah itu dari mana itu, Bang, ininya? Bisa disebut putra daerah itu gimana itu, Bang? Dari mana asal muasalnya, Bang? Perkataan putra daerah itu bagaimana sebenarnya kita menafsirkan. Ya. Kalau dalam pemahaman saya, putra daerah itu pertama mungkin karena memang lahir di tempat tersebut, atau keluarganya memang orang tua, atau ya memang keluarga. Ya mungkin kalau dirunut ke atasnya, memang keluarga besar ada di tempat tersebut. Kemudian putra daerah lagi, ya kalau dia sudah beranak pinak, ya kemudian bekerja hidup di tempat tersebut, saya sependapat itu adalah juga putra daerah. Ya kan. Betul. Dan kemudian yang ketiga ya putra daerah ya kalau dia memang mempunyai jiwa jiwa pengabdian, walaupun mungkin dia tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut. Jadi pernah berjasa mungkin ya, atau apa dan lain sebagainya. Nah, tergantung kita menilai dari sisi mana nih. Nah, kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah ya, orang tua saya memang lahirnya di Tanggamus ya. Orang tua ya, Bang. Orang tua. Kemudian Tamong Kajongku, kakek nenek ya. Tamong Kajong. Iya, Tamong Kajongku ya memang kelahiran dari negara batin ya, Tanggamus, Kota Agung Barat. Kota Agung Barat ya, Bang. Negara batin. Nah,
Kalau saya sendiri, ya harus saya sampaikan ini kepada masyarakat. Saya sendiri lahirnya di Metro. Kelahiran Metro. Metro. Iya. Ya. Tetapi alhamdulillah, ya karena memang keluarga kita banyak di Tanggamus, di Kota Agung, di Negara Batin, ya artinya pulang kampung saat memang ada hari-hari besar atau ada pertemuan keluarga itu memang sering kami lakukan. Oh, sering jadi Bang ya. Dan interaksi ya antara kami dengan keluarga besar itu memang tetap terjalin hingga kini. Oh, oke. Bahkan ya seperti Lebaran ya kami ada sedikit tanda ingat kepada mereka. Iya. Dan itu memang kami lakukan dari dulu tanpa berpikir bahwa seperti yang saya lakukan ini akan saya lakukan. Tidak Ya, ada bayangan sebelumnya. Tidak ada bayangan, Bang, ya hanya karena rasa kekeluargaan. Nah, karena ingat keluarga. Karena walau bagaimanapun burung bangau terbang tinggi, tetap pulangnya ke kandang juga. Iya, betul, Nah, jadi itu mungkin yang kita harus ingat sebagai orang Timur, Iya. ya. Dan juga dalam agama kita kan dikatakan kita tidak boleh melupakan keluarga. Iya, benar. Karena benar. itulah memang di mana tempat kita berinteraksi, ya. Bahkan banyak teman-teman saya yang sudah menjelang pensiun atau sudah pensiun, mereka malah ingin kembali, ya, ingin kembali. Nah, jadi itulah yang membuat saya yakin, ya, bahwasanya di samping saya ingin berarti di masyarakat lebih banyak dan ini ternyata ada panggilannya mulang pekon. Ya. Mulang pekon. Mulang tiuh. Mulang kalau di saya sebatin mulang pekon. Pekon ya Bang. Iya. Iya benar. Iya. Pekon itu kalau bahasanya desa ya Bang. Ya, Ya. Jadi desa. kalau untuk beberapa daerah kabupaten itu ada yang Pringsewu, Pekon ya Bang. Pekon Pringsewu. juga. Kemudian Tanggamus, Tanggamus, pesisir barat dan pesisir Liwa ya Bang. Liwa, Lampung Barat. Iya, Karena Pekon. ini area pesisir Iya. itu kan wilayah Lampung pesisir. Iya, betul. Dan Pekon. sebenarnya kita tahu juga orang tua atau ayah dari Abang ini salah satu proklamator berdirinya Kabupaten Tanggamus dulu ya Bang ya? Iya, alhamdulillah memang karena pekerjaan orang tua ya sebagai abdi negara. Iya. Ya. Jadi pada masanya orang tua kami Sirajuddin Jahidin Sirajuddin Jahidin. ya ditugaskan untuk menyiapkan ya kemudian menyiapkan dalam pengertian ya organisasi pemerintahan maupun masyarakat. Iya. Karena situasi waktu itu kan situasi perpolitikannya ya kita paham ya bahwasanya kebijakan dari pusat itu tentu harus beriring dengan kebijakan politik. Iya. Nah, jadi dengan situasi yang sinergi maka akhirnya alhamdulillah ya Kota Agung sebagai ibu kota dari Kabupaten Tanggamus dan Tanggamus ya pada tanggal 21 Maret tahun 1997 ya sah berdiri sebagai Kabupaten Tanggamus terpisah dari Lampung Selatan pada waktu itu. Jadi sebenarnya bukan wajah baru ya Bang ya. Jadi akhirnya kebuka jadi bukan wajah baru sebenarnya. Insya Allah. Ada memang sudah ada titisan gitu Bang dari Tanggamus gitu dan sekarang itu tadi panggilan hati dan balik ke Tanggamus gitu. Mudah-mudahan bisa membantu dalam perkembangan Tanggamus yang lebih maju ya Bang. Insya Allah. Ya, Bang. Harapannya begitu. Sedikit nih Bang bisa Bang bisa diceritakan gimana awalnya kok tiba-tiba Abang menjatuhkan pilihan hati untuk mendampingi sosok seorang Bunda Dewi yang menjadi calon bupati dan pertahanan sebelumnya ya Bang ya. Apa sih Bang yang membuat Abang itu tertarik dan akhirnya saya siap untuk mendampingi beliau begitu, gimana Bang? Ini mau jujur apa enggak nih? Jujur dong Bang, biar masyarakat Tanggamus tahu kan, ingin tahu ya. Tiba-tiba muncul gitu kan sosok wakil bupati, calon wakil bupati Bunda, Dr. Amar gitu. Siapa Dr. Amar siapa? Termasuknya salah satunya saya juga Bang. Siapa Dr. Amar ini kan gitu. Berarti Mbak Eli ini pengamat ini politik benar ya?
Karena saya memang bertugas dulu di Tanggamus, Oh, di Bang. Memang Tanggamus, ya, ya? di Tanggamus saya. Jadi dengan sosok Bunda itu memang saya dari 2021 saya di Tanggamus, tugas di Tanggamus, Bang, gitu. Jadi memang sudah kenal dengan Sudah Bunda kenal sama gitu. beliau. Ya. Dengan Dokter Amar belum ya? Belum. Jadi siapa ininya sosok di nanti pendampingnya Bunda ini gitu. Jadi jadi calon wakil bupati. Dan tiba-tiba muncul kan. Sebelumnya sudah ada beberapa ya, Bang ya. Iya, iya. Dan nama Abang itu tidak ada Tidak gitu ada. kan. Tiba-tiba kan muncul kan gitu, Tiba-tiba Bang. muncul. Iya. Ya. Pertama sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Eli. Iya. Panggilan untuk mengabdi lebih jauh ke masyarakat itu memang selalu terbetik di hati. Oh, sudah ada percikan-percikan ya, Bang? Percikan-percikan itu. Karena dulu waktu saya tugas di Lampung Barat, saat saya mau pindah ke Serang. Iya. Ya alhamdulillah ya, singkat kata saya katakan tidak mudah. Iya. Mengapa tidak mudah? Karena sampai level gubernur pun membuat surat edaran bahwa seorang Dokter Amar masih dibutuhkan. Oh, gitu. Dan kemudian, nah yang lebih beratnya lagi, masyarakat berkeberatan saya untuk pindah. Oh, oke. Nah, tetapi saya waktu itu ditugaskan hanya 1 tahun. Alhamdulillah 2 tahun saya jalani. Dan alhamdulillah 2 tahun itu saya bertempat tinggal 7 kali 24 jam di Lampung Barat, iya, daerah dingin. Jadi siap 24 jam itu. Saya 7 kali 24 jam. Betul. Kalau pulang ke Bandar Lampung ya paling urusan dinas atau ada urusan keluarga. Iya. Tapi kalau tidak ada saya tinggal. Nah jadi itulah yang salah satu selalu menggelitik saya di 2006, 2011. Ya, karena masyarakat Tanggamus meminta saya. Lampung Barat. Lampung Barat awalnya ya, Bang ya. Ya. Bahkan pada waktu itu saya pernah diminta sudah untuk mendampingi calon. Tapi saya sampaikan saya ingin fokus. Jadi 2 kali saya bicara, saya ingin fokus di profesi saat saya jadi dokter umum dan kemudian saat saya pindah ke Serang, saya ingin fokus di profesi. Tapi 2006 saya pindah itu 2005 akhir. Nah 2006 itu kan ada kontestasi di sana. 2006 ya 2011 ya itu masih godaan itu. Masih yang menggoda gitu ya, Bang ya. Nah di 2016, 2017, 2018 saat ada pilkada yang ketiga setelah saya pindah, saya katakan tidak. Jadi belum ada panggilan sama sekali ya, Bang. Saat itu di 2017-18 kan ada pilkada. Ya. Saya katakan tidak. Saya tidak mau, saya profesi. Tetapi ya tidak bisa tidak. Saya banyak berkecimpung di kegiatan dan saya melihat. Oke. Sampai saya berpikir, ya mohon maaf bukan berarti saya lebih baik, tapi saya memang berpikir ini pemerintah masyarakat kita perlu leadership yang kuat, yang komitmen. Nah, itu terus di Pilkada 2023 saya tugas di Serang, Banten. Alhamdulillah. Saya hanya sempat vakum 5 tahun tidak berpikir untuk terjun di politik. Tapi di 2023 timbul lagi ini saya. Tapi kembali saat itu saya mengukur baju di badan juga. Ya. Akhirnya di 2023 di bulan Maret, April saya nyatakan stop. Tidak usah berpikir tentang ya kontestasi pilkada. Jadi sempat pernah berpikir begitu juga ya, Bang? Iya. Nggak mau gitu? Bahkan saya sudah berproses. Tapi di sana. Di Serang? Iya. Tapi saya berpikir, saya harus kuat benar. Harus kuat benar. Kuat pikiran. Iya, oke. Ya, nah itu ada 2 bulan. Saya lepaskan semua. Saya kembali fokus betul. Nah kemudian di bulan Juni, saya mendengar dari abangku Dr. Wati. Oh, iya. Nah, jadi rupanya abang ini adik kandung dari
Ya, oh iya, dari Dokter Wahdi. Saat ini petahana wali kota Metro. Ya, alhamdulillah. Karena memang ya sebagai adik-beradik kita komunikasi dan lain sebagainya, saling support. Jadi dapat masukan, kemudian juga dapat dukungan juga. Dukungan, dan kemudian kami berinteraksi ya dengan Bunda Dewi. Ya alhamdulillah tidak lama nih Mbak Eli, pertemuan pertama ya namanya berkenalan. Ya. Beliau mungkin baru mendengar saja tentang saya juga mendengar tentang beliau, belum banyak kita bicara, tapi di pertemuan pertama memang dinyatakan niat dari Bunda Dewi, ya. Kemudian pertemuan kedua, ya tidak gampang bagi saya untuk memutuskan ya atau tidak. Nah, di pertemuan kedua, ya saya artinya tentu saya punya referensi dulu lah. Ya. Saya menilai begini, memang kita COVID kemarin kan ada. Iya, betul. Itu memang yang namanya COVID ya bukan hanya di Tanggamus, tapi memang kami di Serang juga betul-betul pembangunan itu boleh dikatakan tertunda ya. Iya. Nah kemudian saya melihat artinya sosok Bunda Dewi, insya Allah menurut saya amanah, ya, maka saya siap. Ya, saya siap di pertemuan kedua. Jadi hanya 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan dan sempat cari referensi dan akhirnya memutuskan ya. Ya, akhirnya Bismillah di pertemuan kedua ya saya siap mendampingi Bunda Dewi ya. Dan saat itu yang terpikir saya hanya pikir mudah-mudahan saya bisa menjadi lebih berguna dan mungkin inilah jawaban doa-doa. Jadi jawaban doa-doa saya supaya saya lebih berguna untuk masyarakat dan saya diberikan jalan oleh Yang Kuasa dan saya mengukur diri juga mengapa saya harus tolak. Apalagi ini kampung saya. Dan kemudian Bang setelah memutuskan dan akhirnya siap untuk mendampingi sosok Bunda Dewi dalam kontestasi pilkada nanti, apa visi misi khususnya Abang dulu deh, kita belum bicara tentang sebutan di Tanggamus damar ya Bang ya kita ya. Itu tagline kita damar ya. Jadi gabungan damar, ya. Dewi Handayani dan Ammar Sirajudin. Jadi kalau visi ya, kami memang punya visi damar ya. Visi damar kami itu adalah Tanggamus bersahabat. Tanggamus bersahabat. Ya. Tanggamus bersahabat. Nah kalau ditanya visi saya ya sebenarnya tidak jauh dari itu. Tapi dalam pemahaman dan pemikiran saya ya, bagaimana caranya ya masyarakat dan pemerintah ini bisa sinergi ya dan beriringan ya dalam membangun Tanggamus ke depannya. Iya betul Bang. Jadi karena saya melihat ya kesepemahaman, saling pengertian, ya, tenggang rasa dan lainnya itu akan menciptakan pemerintahan yang kuat. Iya betul. Ya, jadi kalau pemerintah tidak didukung oleh masyarakat, itu akan banyak mengalami kesulitan nanti dalam pelaksanaan program ataupun kegiatannya. Nah, tenggang rasa ini perlu, karena kan ya kalau kita bicara terkait program, kan program banyak nih Mbak Eli. Iya. Ya, dan kita kan melihat antara keinginan dan kebutuhan. Jangan sampai ya keinginan itu mendominasi ya lebih dari kebutuhan. Yang kita harus kedepankan ini adalah kebutuhan masyarakat. Kalau ingin nanti banyak partai politik dengan membawa konstituen, kemudian keinginan dari para partai politik atau dari pemerintah sendiri, ya saya khawatir tidak akan tepat itu pembangunan dilakukan. Nah jadi kalau bicara tentang visi, misi, ya mungkin itu secara umum saya sampaikan. Nah kalau bicara tentang visi, misi damar, ya kami punya visi yang disebut dengan Tanggamus Bersahabat. Ya, jadi Tanggamus Bersahabat itu adalah akronim ya atau singkatan dari Tangguh ya, Tanggamusnya Tangguh, agamis ya, mandiri dan unggul
ya, dan sejahtera. Wow. Itu Tanggamus ya. Nah, bersahabatnya itu adalah bersih, amanah, dan hebat. Wih. Jadi Bersih, memang amanah, dan hebat. ya, amanah dan hebat. Jadi kalau periode kepemimpinan Bunda sebelumnya kan hanya Tanggamus ya, Tanggamus saja ya. Nah, kemudian ditambah pada periode Bunda Dewi dan saya Damar kali ini kita tambahkan bersahabatnya bersih, amanah, dan hebat. Ya. Ya, itu visinya. Kalau misinya banyak, tentu kita akan melakukan penguatan tata kelola pemerintahan, ya, kemudian penguatan ekonomi, ya, kemudian hubungan penguatan PEKON sebagai pusat atau sentra, ya, perubahan, ya, dan lainnya. Jadi kami melihat kebutuhan apa yang ada di Tanggamus, ya. Ya, sebagai contoh untuk program Tanggamus Pintar, kami ada namanya program Tanggamus Pintar. Nah, program Tanggamus Pintar ini adalah untuk melengkapi, ya, terkait dengan pembiayaan pendidikan anak-anak kita. Ya, dari pemerintah pusat kan ada namanya program Indonesia Pintar. Iya. Nah, ini kan tentu di lapangan mungkin ada yang belum dapat. Iya. Nah, kami lengkapi. Dilengkapi ya, Bang. Iya, ya. Karena tentu harapan masyarakat ya terkait dengan bantuan pendidikan ini kan amat besar. Dan kami juga punya kepentingan Kabupaten Tanggamus ya agar harapan lama sekolah itu bisa meningkat. Iya, betul, Bang. Ya. Karena harapan rata-rata lama sekolah di Tanggamus ini kan sekitar 7,3 sekian. Iya. Nah, ini target kami ke depannya ya, Damar ya berharap bisa mencapai angka nasional itu kan di angka 8. Jadi harapannya ya rata-rata anak sekolah di Tanggamus itu ya bukan hanya sampai kelas 7 saja. Iya. Bahkan kita harapannya ya sampai di 12 apa gitu. Karena itu kan program pemerintah pusat begitu. Iya. Nanti dilanjutkan oleh program pemerintah di kabupaten ya, Bang. Iya, insya Allah. Termasuknya masuk ke dalam program misi kerja Damar ya, Bang, ke depannya. Kemudian, Bang, mungkin ada pesan dari Bunda Dewi yang mungkin bisa disampaikan di sini gitu untuk masyarakat Tanggamus khususnya, Bang. Iya. Pada kesempatan ini izinkan ya saya Dr. Amar Sirajuddin ya sebagai calon wakil bupati Kabupaten Tanggamus untuk periode 2025-2030 menyampaikan salam dari Bunda Dewi calon bupati Kabupaten Tanggamus ya kepada seluruh pemirsa dan masyarakat khususnya di Tanggamus ya. Beliau berpesan ya bahwasanya ya izinkan ya support kami ya untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan di Kabupaten Tanggamus ya. Pembangunan yang selama ini kalau dikatakan tidak ada itu tidak benar ya. Jalan sudah dibangun, jembatan sudah dibangun ya. Tetapi mungkin belum semuanya dapat direalisasikan. Adanya pandemi COVID ya yang menimpa bukan hanya Tanggamus tapi Indonesia bahkan dunia 2019 sampai 2003 baru pemulihan ya itu membuat ya anggaran daerah harus mensiasati bagaimana caranya kami mengutamakan pos-pos penting terlebih dahulu. Upaya penyelamatan nyawa itu lebih penting ya karena kalau kita membangun jalan boleh ditunda, tapi kalau nyawa kalau tidak terselamatkan, ya tidak ada yang dapat kita lakukan sebagai manusia. Kami Damar ya mempunyai program yang tergabung dalam 21 program aksi. Namun kami mempunyai 5 program unggulan. Nah, ini yang disampaikan dan dititipkan oleh Bunda Dewi kepada saya untuk disampaikan kepada masyarakat. 5 program unggulan itu adalah pertama Manja Indah. Ya. Jadi mantap jalan dan infrastruktur daerah.
Nah, ini kami akan lanjutkan. Iya. Ya, kami sudah punya data, kami sudah punya prioritas yang nanti akan dikedepankan sesuai dengan kebutuhan, ya, untuk menunjang perekonomian daerah tentunya. Dan kemudian kami mempunyai program yang kedua, yaitu dokter masuk pekon. Jadi dokter akan melayani, ya, hingga ke tingkat pekon, karena mungkin selama ini pelayanan dokter itu hanya sampai kecamatan. Ya, bukan berarti bahwa dokter harus tinggal di pekon, Mbak Eli. Ya. Karena memang ya rasio ya dokter yang dengan penduduk yang ada di negara kita ini masih belum seimbang, ya. Tapi kami akan ke depannya ya memberikan pelayanan jemput bola kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan promotif dan preventif. Dan insya Allah ya akan ada dokter nanti yang dijadwalkan dari pekon ke pekon, sehingga gitu ya, sehingga memperpendek layanan kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga, kami punya program yaitu PTP, program Tanggamus Pintar, Mbak Eli, untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang bersekolah ataupun ingin kuliah menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ya, sebagai untuk melengkapi program Indonesia Pintar dari pusat. Nah, dan kemudian yang keempat, kami mempunyai program pemberdayaan UMKM dan lainnya. Jadi mungkin ini program ini ya boleh dibilang baru, mungkin pertama di Indonesia. Karena kami punya program yang kami sebut dengan Posyandu UMKM. Mungkin Mbak Eli selama ini mendengarnya kalau posyandu itu terkait hanya balita. Iya, balita dan lansia. Nah, ini UMKM. Ini kami punya program yaitu program posyandu UMKM. Ya, posyandu mungkin mengambil dari layanan konotasi kesehatan, karena memang di kesehatan kita memberikan layanan terpadu. Dan ini kita combine-kan lah ya dengan UMKM. Dan kemudian yang kelima yaitu program ketahanan pangan gratis, ya. Jadi kami bukan hanya ingin memberikan ikan kepada masyarakat. Kalau memang harus kami beri ikan, kami akan beri ikan. Tapi ada lanjutannya, itu kami pun siap akan memberikan kail. Ya, jadi kalau ada masyarakat yang ingin berupaya, berusaha atau bertani, berkebun, butuh bantuan modal, itu akan kami anggarkan. Tapi kalau ada masyarakat mungkin ya karena keterbatasannya usia tua, ya, atau mungkin mereka yang di bawah garis kemiskinan, maka insya Allah Damar mempunyai program yang akan memberikan langsung bantuan pangan kepada masyarakat. Ya, jadi itu sesuai kebutuhan nantinya. Betul, ya, Bang, ya? Karena kami tidak membuat program yang hanya sebatas angan, di mana program itu tidak melihat kemampuan, ya artinya belanja daerah, kemudian sumber daya manusia dan lainnya. Ya, terkait sumber daya manusia tentu kita akan meningkatkan ya kemampuan ya anak-anak kita, pemuda-pemudi, dengan kita akan menyekolahkan mereka. Insya Allah nanti mereka akan menjadi tenaga ahli, mereka akan pulang ke Tanggamus dan menetap. Jadi bukan sementara nih. Kalau tenaga ahli yang kita sewa dari luar, yang kita datangkan, mungkin hanya sementara sebulan 2 bulan. Kami tidak ya berpikir seperti ini. Mungkin di awal itu bisa kita lakukan. Tapi kami akan menyiapkan generasi lanjutan yang kiranya harapannya tentu ya Kabupaten Tanggamus akan mampu mandiri terkait dengan sumber daya manusianya. Jadi itu Mbak ya. Jadi salam dari Bunda Dewi ya, dan kami dari Damar ya. Damar siap melanjutkan pembangunan. Kami mengabdi sepenuh hati ya. Berikan kesempatan, kepercayaan kepada kami, masyarakat akan terlibat di dalamnya ya. Karena kita juga punya program e-government, kita punya program Dewi Eklik yang mana
program apa berupa perencanaan, pelaksanaan, termasuk anggaran itu kita akan transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Ya. Bisa diakses ya Bang, oleh semua masyarakat khususnya Tanggamus ya Bang ya. Itu 21 program yang lain. 21 program yang lain. Ya, tapi 5 yang unggulan yang itu unggulan yang itu 5. Itu. Baik pemirsa, demikian obrolan kita pagi ini dengan calon wakil Bupati Tanggamus, Dr. Ammar Sirajudin, dan semoga niat baik dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 ya Bang? Nomor 1 mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah, dan semoga nanti akan amanah ya Bang ya. Insya Allah. Mungkin ke depan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bang ya, berkelanjutan lagi nih Bang ya. Iya, itu harapannya. Dan demikianlah obrolan kita siang ini, dan mungkin kita akan bertemu lagi di program selanjutnya di Rilis TV. Dan terima kasih Pak Ammar. Ya, sama-sama Mbak Eli dan pemirsa sekalian. Iya. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.